yang saat ini merasakan rezekinya seret, meskipun hitung-hitungannya bagus, meskipun wetonnya itu hitungannya bagus, semuanya bagus lah ya. Bisa jadi ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat bidik selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Kibledek mau membahas tentang kenapa rezeki saya kok seret, kenapa rezeki saya kok mampet, kenapa kok saya banyak sekali cobaan, rintangan, dan sebagainya. Semua itu ada sebabnya. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan agar rezeki anak turun kita mampet, atau kalau kita yang mengalami rezeki mampet, kita harus bagaimana, solusinya harus bagaimana. Insya Allah di sini Kibledek mau memberikan apa yang Kibledek tahu, dan mungkin nanti bisa kalau yang rezekinya mampet ya, kalau yang sekarang lagi rezekinya mampet atau tidak lancar atau banyak rintangan dan sebagainya, mungkin bisa dilaksanakan atau dicobalah apa yang nanti Kibledek sarankan. Oke, rezeki mampet itu banyak sekali faktornya. Jadi di sini di samping faktor langit, yaitu tentang primbon atau weton ya, di situ tentang weton. Jadi kenapa wetonnya hitung-hitungannya bagus, hitung-hitungannya di situ rezekinya lancar, kenapa kok mampet, rezekinya mampet atau banyak sekali rintangan atau cobaan. Ini untuk individu. Jadi itu banyak sekali faktornya. Bisa pertama karena kesalahan dari diri sendiri di masa yang lalu, atau yang kedua karena ada kesalahan dari leluhur. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, kita kan ada banyak leluhur ya. Ada leluhur itu dari ayah, orang tua, terus orang tua lah, ayah ibu, terus dari kakek nenek, terus naik lagi buyut, dan naik lagi cangga, dan seterusnya ya. Itu adalah leluhur. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dari para leluhur ini, leluhur kita. Jadi rezeki kita akhirnya mampet. Begitu juga sebaliknya, di hitungan primbon yang tentang weton itu sebetulnya tidak bagus, tapi dalam kenyataannya yang dialami saat ini itu cenderung lancar, cenderung rezekinya banyak dan sebagainya. Itu juga banyak faktornya. Faktor dari perbuatan kita di masa lalu, ataupun juga dari leluhur kita di masa lalu. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik, yang baru kita terima di saat ini. Oke, Kibledek di sini menyarankan yang jangan dilakukan kita di saat ini adalah mencari pesugihan. Itu tidak boleh, jangan dilakukan, karena itu adalah tipu muslihat. Kenapa? Kalau saat ini kita yang melakukan semacam pesugihan semua itu tidak ada yang putih, semuanya pesugihan itu hitam atau gelap. Itu konsekuensinya bahaya, karena yang diambil adalah rezeki dari anak turun kita nantinya. Jadi seumpamanya kalian berhasil mendapatkan pesugihan, harta yang kalian dapat itu adalah harta dari mengambil dari anak turun kita. Namun nanti kalau kalian meninggal, kalian akan menjadi budak dari jin tersebut. Jin tersebut itu sebetulnya hanya sebagai makelar untuk mengambil rezeki-rezeki dari anak turun kita.
Anak turun kita itu kan dari anak, cucu dan sebagainya itu kadang ada yang belum lahir dan sebagainya itu rezekinya diambil kita. Kalau kita melakukan pesugihan itu ya, kita pikirannya orang-orang biasa yang melakukan pesugihan itu pikirannya saat ini langsung kaya raya. Namun konsekuensi yang sebetulnya rezeki yang diambil harta yang diambil itu adalah rezeki anak-anak turunnya itu yang entah berapa turunan, bisa 2 turunan, 1 turunan, bahkan ada yang sampai 7 turunan diambil semua. Saat ini jadi kelihatan sugih, belegedu atau kaya raya. Namun itu juga ada jangka waktunya. Hanya beberapa tahun atau ada pantangannya. Kalau kalian atau kalau kamu melakukan ini, maka dirimu akan langsung diambil ke alam jin tersebut. Jadi kelihatannya meninggal dunia, namun sebetulnya itu tidak ke alam barzah, namun ke alam jin tersebut. Jin tersebut itu sebetulnya hanya makelar saja. Makelar yang memperantara ya, makelar kan perantara. Ngambilin rezeki anak-anak turun kamu itu. Itu yang akan terjadi. Makanya nanti kalau terjadi hal tersebut, anak turunmu itu nanti meskipun hitungan wetonnya lahir di hari baik, wetonnya hitungannya baik, waktu lahirnya baik, semua baik, namun pada kenyataannya rezekinya karena sudah diambil di sini saat sekarang ini, jadi waktu mereka lahir dan berkembang akan mengalami seret lah. Begitu juga yang saat ini merasakan rezekinya seret, meskipun hitung-hitungannya bagus, meskipun wetonnya itu hitungannya bagus, semuanya bagus lah ya. Bisa jadi ada kesalahan di leluhur kita. Entah itu kesalahan apa ya. Di sini tidak hanya di sugihan atau semacamnya. Tapi kita kan tidak tahu leluhur kita waktu itu melakukan apa. Lalu bagaimana caranya agar rezeki kita lancar? Caranya kita harus tahu leluhur kita. Jadi kita setidaknya kita tahu nasab kita, leluhur kita itu siapa, lalu kita doakan. Lebih baik kalau kita tahu makamnya ya. Kalau tahu makamnya kita doakan, kita mohonkan ampun. Jadi kita doakan, kita mohonkan ampun, kita kirim, kalau sebagai muslim kita kirim ayat-ayat Al-Quran untuk agar dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan itu kan kita tidak tahu salahnya apa. Jadi kesalahan dan dosa-dosa itu diampuni. Insya Allah nanti habis dari situ rezeki kita akan lancar lagi. Rezeki kamu lah, kamu atau kita atau aku dan sebagainya ya. Jadi kita doakan para leluhur, kita mohonkan ampun, kita kirim surat Al-Quran. Ya kalau sebagai muslim, kalau yang non muslim mungkin ada tata caranya sendiri. Pokoknya intinya kita doakan leluhur kita, mohonkan ampun leluhur kita kepada Sang Pencipta. Insya Allah nanti beberapa saat kemudian kita akan mengalami perubahan yang ke arah baik. Itu cara kita agar rezeki kita lancar. Kalau kesalahannya pada diri kita di masa lalu, entah kita masa lalu itu kapan kan kita kadang tidak tahu ya. Itu kita juga harus memohon ampun diri kita, istighfar, banyak-banyak istighfar kalau sebagai muslim. Jadi kita selalu memohon ampun, banyak-banyak istighfar, insya Allah nanti rezeki kita juga lancar. Jadi kalau saat ini rezeki kita itu lagi seret, berarti ada beberapa kesalahan di masa lalu. Meskipun hitung-hitungannya bagus ya, seretnya itu aneh. Jadi tidak seperti biasanya, berarti kemungkinan besar itu ada kesalahan di masa lalu. Jadi banyak-banyak istighfar untuk diri kita sendiri
dan banyak istighfar untuk para leluhur kita. Mungkin para leluhur kita ada khilafnya, jadi kita harus banyak-banyak memohon ampun. Insya Allah kalau kita melakukan rutin itu, insya Allah kita nanti rezekinya akan lancar. Jadi tidak perlu nggak perlu macam-macam atau memakai jalan pintas, tidak perlu. Jalan pintas itu akan merugikan diri kita, konsekuensinya akan sangat besar. Itu untuk yang saat ini rezekinya lagi seret. Dan kalau yang saat ini jangan melakukan pesugihan, jangan, karena yang diambil adalah rezeki anak turun kita. Jadi kamu yang melakukan sekarang, nanti yang menanggung tidak kamu toh, kamu menanggung paling dibawa ke alam jin. Namun yang menanggung lainnya rezekinya habis itu ya anak turun kita. Kalau cuma 1 turunan tidak apa-apa. Nah, kalau sampai 7 turunan kan kasihan. Itu. Ini Ki Bledek dikasih tahu guru Ki Bledek kalau melakukan pesugihan itu sebetulnya yang diambil adalah rezeki dari anak turun kita. Oke Sobat Bledek, kalau ingin rezekinya lancar, jadi intinya saat ini kalau ingin rezekinya lancar, meskipun hitung-hitungannya primbon bagus, terus kita juga melakukan perbuatan baik, sumpamanya sedekah dan sebagainya, kok masih mampet, masih banyak rintangan, masih tidak lancar, coba langkah ini. Kalian banyak-banyak istighfar untuk diri kalian, itu karena kita nggak tahu ya apa yang kita lakukan, apa yang kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, dan banyak beristighfar atau memohonkan ampun untuk para leluhur kita. Ini kita semakin tidak tahu apa yang leluhur kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang para leluhur kita lakukan, kita semakin tidak tahu. Maka dari itu, doakan leluhur kita, mohonkan ampun leluhur kita, kirim, kalau sebagai muslim, kirim banyak-banyak bacaan Al-Quran. Biasanya mungkin bacaan tahlil, atau banyak-banyak kirim surat Al-Mulk ya. Insya Allah rezekimu nanti akan kembali lancar, bahkan semakin lancar, insya Allah. Oke, itu mungkin sedikit pandangan dari Ki Bledek. Kalau memang berlainan tidak masalah, ini hanya saran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.